semuanya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol aja ya. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah prosedur pernikahan di New Zealand. Susah atau enggak ya? Oke, kali ini aku mau cerita sedikit. Jadi 2 tahun lalu aku menikah di New Zealand dengan suami aku. Terus aku sempat nulis prosedurnya ini di blog aku. Dan aku menerima lumayan banyak email yang menanyakan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi aku pikir aku akan mungkin bikin vlognya supaya mungkin kalian bisa lebih jelas dan ya mungkin berguna untuk yang mau menikah di New Zealand. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus tentukan tanggal, tempat, dan selebran atau penghulu yang akan menikahkan kalian. Gimana kita bisa tahu selebrannya? Jadi kalian bisa cek websitenya New Zealand Department of Internal Affairs untuk selebran yang menikahkan. Karena ada 2 jenis selebran, yaitu selebran yang religious selebran, misalnya kalian ingin menikah di gereja atau di masjid atau di tempat lainnya ya, tapi menggunakan religious ceremony atau upacara keagamaan. Atau kalian hanya ingin menikah kalau di Indonesia mungkin kita bilangnya catatan sipil, kalau di sini kita bilangnya registry office. Jadi itu juga ada selebran-selebran yang sudah ditunjuk dan memang mempunyai sertifikat dan sudah di-approve oleh New Zealand Department of Internal Affairs atau Kementerian Dalam Negeri New Zealand. Oke, yang kedua, setelah kalian dapat selebrannya, aku sarankan kalian untuk segera datang ke New Zealand. Jadi kalian tidak harus punya permanent resident atau work visa untuk menikah di New Zealand. Bahkan dengan visitor visa kalian bisa menikah di New Zealand. Jadi kenapa aku menyarankan seperti itu? Karena setelah itu kalian harus book appointment di New Zealand Department of Internal Affairs Birth, Death, and Marriages Registrar. Nanti aku tulisin ya. Jadi kalian harus book appointment-nya nanti untuk interview dan untuk mendapatkan marriage license. Marriage license ini akan digunakan dan penting sekali pada saat pernikahan dilangsungkan, karena nanti kalian akan menandatangani marriage license itu beserta dengan 2 orang saksinya. Di interviewnya sendiri kalian akan ditanyakan seputar hubungan kalian aja sih. Juga ditanyakan apakah kalian saling mengenal keluarga satu sama lain, lalu tanggal, tempat, dan selebran yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Oke, setelah semuanya selesai, setelah interviewnya selesai, biasanya kalian akan diminta untuk datang kembali untuk mengambil marriage license-nya. Jadi setelah dapat marriage license-nya, kalian hanya tinggal menunggu pernikahan dilangsungkan. Setelah pernikahan dilangsungkan, make sure kalau kalian menandatangani marriage license-nya dengan benar dan juga kedua saksinya menandatanganinya dengan benar. Karena di marriage license itu saksi diwajibkan untuk mengisi alamat mereka juga, nama dan alamat serta tanda tangan. Jadi biasanya kadang-kadang suka agak membingungkan formnya, jadi mungkin kalian bisa dicek dan bisa pastikan terlebih dahulu. Oke. Setelah itu, langkah berikutnya yang keempat adalah setelah kalian semua sudah menandatangani marriage license-nya, kalian bisa kirim 1 lembar marriage license itu kembali ke New Zealand Department of Internal Affairs di BDM register tadi untuk meminta marriage certificate. Jadi perlu kalian ketahui, karena seringkali nih ya orang-orang salah mengira bahwa marriage license itu atau copy of particulars of marriage itu sama dengan marriage certificate. Tapi sebenarnya itu berbeda, dan ini penting sekali jika kalian ingin mencatatkan pernikahan kalian di Indonesia. Kalian perlu marriage certificate, dan marriage certificate ini punya kode BDM 109. Jadi kalian harus ingat itu aja. Nanti minta untuk harganya dan lama
Prosesnya bisa kalian cek di New Zealand Department of Internal Affairs sendiri. Oke, langkah yang terakhir mungkin ya, setelah kalian dapat marriage certificate-nya, lalu jika kalian ingin mencatatkan pernikahan kalian di Indonesia, kalian jangan lupa untuk meminta surat keterangan pernikahan dari KBRI Wellington. Jadi, apa yang kalian butuhkan yaitu kopi dari marriage certificate-nya yang BDM 109 tadi, bukan copy of particular of marriage ya, tapi marriage certificate. Lalu juga fotokopi paspor kalian dan fotokopi visa New Zealand yang valid. Setelah itu, aku nggak tahu untuk biayanya, mungkin kalian bisa langsung hubungi KBRI Wellington, tapi setahu aku waktu itu sih gratis ya. Tapi nggak tahu kalau peraturannya sudah berubah atau belum. Mungkin lebih baik kalian bisa email atau hubungi langsung ya. Lalu setelah itu, setelah kalian dapat surat keterangan pernikahan, kalian harus simpan baik-baik, karena nanti ketika kalian pulang ke Indonesia, kalian akan membutuhkan itu untuk pencatatan pernikahan kalian di Indonesia. Oke, jadi untuk pencatatan pernikahan di Indonesia sendiri, waktu itu aku mencatatkan pernikahan aku dan suami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pusatnya ya di Jakarta Barat, karena waktu itu aku sempat pergi ke Jakarta Timur, tapi mereka bilang kalau untuk pencatatan pernikahan luar negeri harus dilakukan di Dukcapil Pusat. Jadi pusatnya itu ada di Jakarta Barat. Jadi apa aja yang dibutuhkan waktu itu, aku diminta untuk membawa kopi dari akte kelahiran kita berdua, lalu juga kopi paspor halaman depan yang ada biodatanya kita berdua ya, kedua mempelai, lalu foto berdampingan berwarna ukurannya 4x5 kalau aku nggak salah ya, tapi kalian bisa cek untuk ukurannya. Waktu itu aku diminta background berwarna merah yang berwarna dan berdampingan. Kalian harus berdampingan dan benar-benar kelihatan kedua mempelainya dan dari sisi depan. Lalu setelah itu kalian harus bawa juga kopi dari marriage certificate kalian dan kopi surat keterangan pernikahan yang sudah kalian dapat dari KBRI Wellington. Jadi untuk prosesnya sendiri sih nggak terlalu lama ya, waktu itu hanya 1 minggu saja sudah jadi. Jadi kalian akan nanti mendapatkan, tapi itu bukan akte pernikahan ya, itu hanya surat keterangan pencatatan pernikahan kalian. Jadi nanti aku kasih tunjuk gimana bentuknya. Oke. Jadi hanya itu aja sih. Kalau kalian masih ada pertanyaan seputar pernikahan di New Zealand dan lain-lain, mungkin kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di-subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Dan kalau yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan terima kasih yang udah subscribe dan udah nonton. Jangan lupa di-like juga, lalu di-share. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye!